Kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya, Philip Theodorus Saerang. Hari ini firman Tuhan bertemakan mengikuti jejaknya berdasarkan Mazmur 17 ayat yang ke-1 sampai ke-7 dan ayat 15. Sebelum kita merenungkan kebenarannya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari. Dan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, kami bisa berdiam diri sejenak dan juga membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa memahami dan juga mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Terlebih Allah Roh Kudus yang memberikan kepada kami keberanian juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 7 dan ayat 15. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyah. Yud, ada seorang bernama Daniel. Dia adalah akuntan Kristen. Suatu hari dia diminta atasannya untuk memalsukan laporan keuangan. Ia bergumul karena menuruti perintah tersebut berarti berbohong. Tetapi menolak perintah tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Daniel akhirnya memilih taat kepada Tuhan dan menolak perintah itu. Akibatnya, ia harus dipecat. Namun skandal keuangan perusahaan tersebut akhirnya terbongkar dan banyak pegawai yang terlibat. Nama Daniel tetap bersih dan ia mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan yang menghargai integritasnya. Mazmur 17 ini berisi doa Daud yang terasa begitu mendesak. Kemungkinan Mazmur ini digubah ketika Daud sedang dikejar Saul. Daud memulai Mazmur ini dengan permohonan yang sungguh-sungguh untuk pembebasan serta pengakuan bahwa ia tidak bersalah. Ia menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh dan konsisten mengikuti Allah, baik dalam tindakan maupun dalam pikiran batinnya. Baginya, ia telah konsisten hidup seturut kehendak Allah. Dengan menggunakan simbol-simbol umum seperti jalan setapak yang dilalui seseorang dan meninggalkan jejak, Daud menegaskan ketaatannya kepada kehendak Allah. Meskipun Daud berada dalam masa-masa krisis karena pergumulan dan penderitaan, ia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Yud, mengikuti jejak Tuhan Yesus adalah tanda orang percaya yang setia. Orang percaya yang setia akan terus berjuang untuk berjalan dalam kehendaknya. Meskipun itu berarti harus mengikul salib setiap hari. Kesetiaan tidak diukur dari seberapa banyak aktivitas rohani yang dilakukan, melainkan dari hati yang terus melekat kepada Kristus dalam segala keadaan. Dua pertanyaan yang kiranya dapat menjadi perenungan kita. Bagaimana gambaran kesetiaan Daud kepada Allah? Lalu yang kedua, apa tantangan yang paling sulit dihadapi ketika kita ingin setia kepada Allah? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami kembali diingatkan tentang sebuah keteguhan hati untuk berjalan di dalam kebenaran. Kami menyadari ada waktu-waktu di mana kami sering berkompromi dan bahkan di tengah situasi keadaan yang seringkali menantang untuk kami bergeser ataupun berpaling dari Tuhan. Namun kiranya Tuhanlah yang boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa melangkah di dalam kebenaran-Mu. Biarlah melalui hidup kami ada orang-orang yang melihat sebuah integritas yang sejati karena kami meneladani apa yang Kristus juga telah lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share renungan ini kepada teman-teman lainnya.
Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan berkati.